Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing tentang konsep basis data. Ada beberapa poin yang akan saya sharing di sini. Yang pertama itu ada PDM atau Physical Data Model. Kemudian yang kedua itu ada perubahan sudut pandang antara data dan kolom, karena yang dirancang adalah sudut kolom dan isi datanya. Kemudian yang ketiga itu ada contoh PDM. Yang keempat ada DDL atau Data Definition Language, dan yang kelima ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, PDM atau Physical Data Model merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan atau di-generate dari CDM yang valid. Nah, apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Kemudian saya sebutkan tadi ada CDM atau Conceptual Data Model, merupakan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data. CDM yang valid dapat dikonversikan ke PDM. Ada beberapa langkah-langkah untuk membuat PDM. Yang pertama itu ada membuka file CDM sudah jadi. Kemudian yang kedua itu dari tools pilih jenis Physical Data Model, kemudian pilih DMS yang akan digunakan. Setelah itu klik OK, maka PDM akan di-generate secara otomatis. Lalu jika ada atribut tambahan pada tabel baru, silahkan diinputkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PK, FK, Super Key, dan Alternate Key. Yang pertama itu ada PK atau Primary Key. Adalah suatu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data pada tabel bersifat unik atau berbeda antara baris satu dengan baris lainnya. Yang kedua itu ada Foreign Key. Foreign Key adalah kolom atau field pada suatu tabel yang berfungsi sebagai kunci tamu dari tabel lain. Dan yang ketiga itu ada Super Key, adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel. Kemudian ada Alternate Key, adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Misal pada tabel pengembalian, jika kita memilih kode kembali sebagai primary key, maka kode pinjam dapat dijadikan sebagai alternate key. Seperti itu. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sudut pandang antara data dan kolom. Sebelum saya menjelaskan itu, di sini akan saya jelaskan ada data dan kolom. Nah, apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan-kumpulan dari fakta. Kemudian kalau kolom itu adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan beban tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Nah, jadi perubahan sudut pandang yang dimaksud dalam kolom pada tabel yang dibuat berdasarkan field yang terdapat dalam data. Misalnya dalam data obat, terdapat jenis obat, data obat, dan stok dari obat itu sendiri. Dari field data obat dibuatkan kolom rak, jenis obat dan harga obat dan stok obat. Itu. Nah, di sini contohnya. Nah, di sini ada contoh PDM. Di sini ada tabel pelanggan, kemudian ada tabel detail resep, ada tabel dokter, ada tabel penjualan, ada tabel pegawai, tabel resep, tabel obat, tabel rak, tabel supplier, tabel pembelian, tabel detail pembelian, dan jenis obat. Di sini ada contoh PDM dari apotek. Dari tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, yang dimana ID pelanggan tersebut sebagai primary key. Kemudian ada detail resep. Dalam tabel detail resep tersebut ada ID detail resep yang sebagai primary key, ada
ada ID resep dan ID obat itu sebagai foreign key. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semua, saya hanya memberikan contoh. Misalkan saya akan ambil contoh dari pelanggan, ya. Dalam tabel pelanggan terdapat ID pelanggan yang sebagai primary key-nya. Lalu dalam tabel resep terdapat ID resep sebagai primary key. Kemudian ada ID pelanggan, ID dokter, dan ID pegawai sebagai foreign key-nya. Nah, di sini relasinya antara pelanggan dengan tabel pelanggan dengan tabel resep itu, dalam tabel pelanggan terdapat ID pelanggan sebagai primary key yang menjadi foreign key di dalam tabel resep itu sendiri. Begitu. Tadi sudah saya jelaskan apa itu foreign key. Foreign key itu adalah tabel yang berfungsi sebagai kunci tamu dari tabel lain. Nah, di sini ada variasi DDL. Apa itu DDL? Data Definition Language, yaitu perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini, database dan tabel. Berikut ada beberapa perintah dasar yang termasuk dalam DDL. Yang pertama itu ada create, atau untuk membuat objek yang baru dalam database atau tabel. Kemudian ada alter itu untuk mengubah objek yang sudah ada. Kemudian yang ketiga itu ada drop itu untuk menghapus objek. Di sini yang akan saya jelaskan atau saya berikan contoh, yaitu drop atau untuk menghapus objek. Itu yang pertama ada drop table, nama tabel. Di sini ada contoh pengaplikasiannya. Mohon maaf, hanya saya screenshot saja. Nah, di sini ada variasi DML atau Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Nah, berikut ini ada beberapa perintah SQL dalam DML. Yang pertama itu ada select. Perintah select digunakan untuk menampilkan sesuatu. Ada insert. Insert ini bentuk umum perintah SQL untuk menambah record atau data ke dalam tabel. Kemudian ada update atau mengedit. Record bisa sewaktu-waktu dilakukan dengan data dalam suatu tabel yang perlu diperbaiki. Kemudian ada delete. Proses ini dilakukan bila terdapat data dalam suatu tabel yang perlu dihapus. Nah, perubahan yang terjadi ini bersifatnya permanen, jadi berhati-hati untuk menggunakan perintah delete ini. Contoh yang akan saya gunakan itu ada insert. Nah, di sini dalam insert ini ada 3 variasi untuk perintah SQL. Yang pertama itu ada insert into name table value, kemudian inputkan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Yang kedua itu ada insert into nama table, field 1, field 2, value, masukkan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Cara yang ketiga itu ada insert into name table, set field 1 sama dengan nilai 1, field 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah cara yang pertama, yaitu insert into name table value, nilai 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan contoh insert into pelanggan value. Yang pertama itu ada pelanggan 001, ada Iris Bekasi, kemudian masukkan nomor telepon dan alamat email. Ketiga, selanjutnya pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4, dan pelanggan 5. Oke, hanya demikian yang saya sharing di video kali ini. Terima kasih.